Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Nugas, berjumpa kembali dengan saya, Cindy Ella Wahyu Lestari. Nah, dalam video kali ini kita akan menganalisis syair sufi karya Hamzah Fansuri. Syekh Hamzah Al-Fansuri merupakan ulama cendekiawan, sufi, dan budayawan yang berada di daerah Aceh. Beliau hidup pada masa pemerintahan Sultan Alaidin Riyad Shah pertengahan abad ke-16 Masehi hingga awal pemerintahan Sultan Iskandar Muda Mahkota Alam pada awal abad ke-17 Masehi. Barganski menginformasikan bahwa Al-Fansuri hidup hingga akhir masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda dan wafatnya beberapa tahun setelah datangnya Nuruddin Ar-Rani yang kedua kalinya di Aceh pada tahun 1637. Dalam bidang keilmuan, ia telah mempelajari penulisan risalah tasawuf atau keagamaan yang begitu sistematis serta sifatnya ilmiah. Masyarakat Muslim Melayu mempelajari masalah-masalah agama, tasawuf, dan sastra melalui kitab-kitab yang telah ditulis olehnya dalam bahasa Arab atau Persia. Selain itu, di dalam bidang sastra beliau juga yang mempelopori penulisan syair-syair filosofis dan mistis yang bercorak Islam. Di dalamnya terkandung syair-syair beliau yang sukar ditandingi oleh para penyair semasanya atau sesudahnya. Para penulis atau para penyair Melayu abad 17 dan 18 mayoritas berada di bawah bayang-bayang kejeniusan dan kepiawaiannya. Di dalam bidang kesustraan, ia juga sebagai ulama pertama yang memperkenalkan syair dengan kriteria puisi 4 baris dan saja akhir AAAA. Setelah kita mengenal salah satu tokoh sufi yang terkenal, selanjutnya kita mengetahui apa yang dimaksud dengan sastra sufi. Nah, sastra sufi identik dengan perenungan diri terhadap sang ilahi, yang dibahasakan dengan bahasa cinta. Serangkaian kata-kata yang memiliki makna intrinsik, bait-bait syair yang memiliki unsur-unsur batiniah yang mendalam terhadap kekasihnya, yaitu sang ilahi. Berserah diri pada Tuhan dan menjauhi segala sesuatu kecenderungan yang dapat melalaikan kita terhadap kekasih ilahi. Dalam video kali ini kita akan menganalisis syair dagang. Syair dagang merupakan syair yang ditulis oleh Hamzah Al-Fansuri. Dalam syair ini terdapat tanda kepenyairan atau kesufian yang diambil dari Al-Quran dan hadis. Di samping itu, ia memiliki konteks sejarah dengan adanya penyebaran agama Islam dan pembentukan kebudayaan di Nusantara. Selanjutnya, kita analisis unsur intrinsiknya terkait tema. Syair dagang merupakan salah satu karya Hamzah Al-Fansuri yang terdapat pada karya sastra klasik angkatan Pujangga Lama. Tema yang diangkatnya ialah religius. Isi dari syair dagang yaitu penyair menyampaikan petuah-petuah dan nasihat-nasihat tentang ajakan dan sindiran untuk orang asing di sebuah negeri yang selalu berkeinginan beroleh banyak untuk diri sendiri, yang seakan orang asing ingin menguasai sebuah negeri, dan di dalam syair ini memberikan ajakan untuk menjadi orang asing atau dagang di dunia untuk singgah sementara dalam perjalanan dan ingat azab kubur agar selamat, dan bahwa apa yang kita peroleh dengan penguasaan keinginan nafsu di dunia tidak akan ada yang bermanfaat. Selanjutnya terkait amanat. Amanat pada syair ini yang pertama, bahwa kita sebagai manusia harus mampu menahan hawa nafsu dari segala hal keinginan. Jadilah orang yang sederhana serta tidak berlebihan dalam berbagai hal. Yang kedua, jauhilah diri kita dari ketamakan dan keserakahan, kemudian mencela diri, serta selalu ingin tidak terkalahkan, agar kita tidak terjerumus pada kenistaan. Selanjutnya, terkait pola larik dan pola bait. Syair ini telah memenuhi persyaratan yang terdiri dari 4 hingga 5 kata atau 8 hingga 12 suku kata. Demikian pula dengan pola baitnya, yang mana syair ini telah menggunakan satu ide secara keseluruhan atau disebut dengan unity. Kemudian, syair ini juga pada tiap larik dalam baitnya telah
saling berkaitan atau berhubungan yang disebut juga dengan koheren. Syair dagang ini menggunakan pola rima a atau disebut juga dengan rima sama. Diksi yang digunakan dalam syair ini mengandung kata-kata kiasan atau perumpamaan. Contohnya pada kalimat jaga dirimu jatuh ke jurang, di mana jurang memiliki makna kesengsaraan yang diakibatkan oleh rasa tamak dan serakah. Di luar unsur intrinsik, syair ini juga mengandung unsur sosial budaya yang dapat kita teladani. Yang pertama, bahwa sebagai manusia harus menahan hawa nafsu dari segala keinginan, dan kita juga tidak boleh menjadi orang yang berlebihan. Jadi, jadilah orang yang sederhana saja. Yang kedua, jauhilah diri kita dari ketamakan, agar kita tidak terperosok dan tidak terjerumus ke dalam kesengsaraan. Terakhir, mempengaruhi pandangan sosial terkait Islam yang paling indah melalui syairnya, juga memengaruhi perkembangan sastra Melayu pada abad 17. Demikianlah video pembahasan kita kali ini mengenai sastra Sufi yang terdapat pada syair dagang karya Hamzah Al-Fansuri. Dalam kegiatan analisis ini berdasarkan pemahaman dan interpretasi saya. Jadi jangan heran ya apabila pendapat saya akan berbeda dengan pendapat sobat di rumah. Nah, semoga video ini dapat bermanfaat. Saya mohon maaf apabila banyak terdapat kekurangan dan kesalahan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.